kita sudah mengajukan ke desa nggak di ACC. Ini bagaimana? Ayo kita bangun dengan cara swadaya. Ini berapa B? Ini yang dibutuhkan pada saat itu 37 juta pada saat itu. Tetapi apa? Pak D saya mengumumkan, alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dana haram kurang lebih 20 juta. Sehingga kurang apa? Cuman 17 juta. Kemudian apa? Orang-orang tanya, B, ini gimana ini? Kok kita membangun jembatan pakai dana haram? Iya, dana haram itu bagaimana? Iya, dana haram milik saya sudah saya keluarkan 20 juta. Itu gimana maksudnya 20 jutanya itu bagaimana? Iya, jadi kalau ada di bank itu ada bunganya, itu riba. Ambil saja, kita bagaimana mengeluarkannya? Bukan untuk sodako ke anak yatim, bukan untuk para janda-janda, bukan untuk membayar listriknya masjid, bukan untuk membayar kafalah dai yang ada di masjid itu, tidak. Bagaimana caranya? Kita keluarkan sesuatu itu yang mana sesuatu itu tidak mungkin kita pakai ibadah. Contoh, kita masjid butuh sepi tank. Ya sudah, kita bikinkan sapi tank pakai dana itu. Jembatan got ini tadi, maka dibutuhkan itu, pakai dana itu tidak masalah. Maka itu tidak masalah. Oleh karena itu, kalau kita harus berhati-hati, karena apa? Segala sesuatu harta kita itu tidak mungkin diterima oleh Allah kalau kita bersedekah, sedangkan harta kita itu ada tercampur sesuatu barang yang kotor. Taib. Lalu apa? Hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah qaul. Bahkan perkataan itu al-kalamu huwa du'a. Perkataan itu adalah bagian daripada doa. Sehingga kalau kita berkata baik, contoh kita mengatakan Masya Allah semoga kamu mendapatkan jodoh, maka sebelum Allah mengijabah dia dapat jodoh, kita dikasih jodoh dulu. Kecuali kita sudah punya jodoh ya, oh doain orang biar kita dapat jodoh lagi, biar nikah dua. Bukan semacam itu. Sehingga apa? Kalau kita doain orang itu, maka Allah mengabulkan untuk diri kita, sehingga orang sebelum mengabulkan orang tersebut. Sehingga apa? Kalau doain orang, doanya yang bagus-bagus. Jangan sampai, awas ya, semoga ente bangkrut. Allah ijabah doa kita. Sebelum Allah membangkrutkan dia, kita dulu dibangkrutkan. Oleh karena itu, doanya yang bagus-bagus. Sehingga apa? Perkataan itu sebagian daripada doa. Sehingga perkataan itu akan diterima oleh Allah apabila perkataan itu tidak tercampur dengan zat-zat yang buruk. Apa sih? Kita ambil contoh perkataan yang tercampur dengan zat-zat yang buruk. Yaitu apa? Perkataan orang yang sombong. Kadang itu ada loh orang yang merendah tujuannya sombong. Waduh, mohon maaf kalau saya ini ya gaji saya sedikit. Berapa gaji Anda? Gaji saya sebulan cuma 50 juta. Ini kan merendah untuk sombong gitu kan. Mana ada 50 juta itu sedikit. Yang lainnya gajinya cuma UMR. Ini enggak, itu merendah untuk sombong. Maka kalau sombong, Masya Allah, diancam oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sombong. Sombong itu apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak mungkin masuk surga bagi orang yang di hatinya ada mithqal. Mithqal itu sesuatu yang kecil. Kita ambil contoh, di situ ada jendela. Tatkala kita buka, ada cahaya matahari masuk. Ada debunya kecil gitu masuk. Debu yang kecil ini nggak mungkin bisa kita pegang, saking kecilnya. Hal yang kecil itu ada pada hati kita dari sifat yang sombong, maka kita tidak diizinkan oleh Allah masuk surga. Jangankan masuk surga, baunya surga aja kita tidak boleh masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Oleh karena itu sombong jangan. Kita jangan sampai sombong. Maka kalau qaul kita itu sombong, sukanya itu merendah untuk sombong, maka kita tidak akan diterima perkataan kita, tidak diterima oleh suatu kebaikan. Kalau kita itu tidak terima oleh sesuatu yang sombong, tidak diterima sebagai doa dan seterusnya. Seandainya kita bertausiah, tujuannya baik, seharusnya kita mendapatkan pahala, tapi niatnya untuk sombong, maka tidak diterima, tidak dikategorikan sebuah amal yang dikategorikan ibadah. Oleh karena itu, ayo berkata yang bagus, tapi tujuannya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Qaul apa yang terkontaminasi dengan zat yang buruk selain sombong? Ada. Qaulnya yang apa? Qaulnya adalah apa? Yang qaulnya itu berbohong. Jadi kalau ada orang qaulnya itu suka berbohong, kita ambil contoh. Mobil di depan itu milik siapa? Pas kita nongkrong gitu ya, ngopi-ngopi bersama. Mobil di luar itu milik saya lah. Padahal dia cuma supir.
Dia cuma suruh nyuci mobil, tapi dia ngaku-ngaku itu mobil dia. Maka kalau ada sudah orang yang berbohong semacam ini, maka dihitung dosa bahkan. Bahkan dia tidak dihitung ibadah karena dia omongannya bohong terus. Oh ya sudah, nanti kalau saya ini punya uang, nanti kalau tanah saya laku atau mobil saya laku, nanti kalian saya traktir. Padahal mobil aja nggak punya, gimana mau laku? Tanah aja nggak punya, gimana mau laku? Maka kalau ada orang semacam ini, maka dia kaulnya tidak dihitung ibadah dan tidak diterima oleh Allah, maka dia dikategorikan berdosa. Taib. Lalu yang keempat adalah al-i'tiqad, yaitu sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiqad. Apa sih i'tiqad? I'tiqad itu keyakinan kita. Kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh hanya yakin kepada Allah saja, tapi yakin juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atiullaha wa atiur rasul. Kalau kamu taat kepada Allah, juga harus taat kepada Rasulullah SAW. Maka bagaimana keyakinan kita? Yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana keyakinan kita bahwasanya tidak ada zat yang layak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad kita yakin bahwasanya beliau adalah Abdullah, hamba Allah, dan Rasulullah, pesuruh Allah. Kita harus yakin semacam itu, jangan kebalik. Kita mengutuskan Nabi Muhammad seperti halnya orang-orang mengutuskan siapa? Nabi Isa seperti Ibnullah. Itu tidak boleh. Maka kita mengutuskan Nabi Muhammad itu tidak boleh, tapi menghormati, mencintai baginda Nabi Muhammad SAW bagian daripada ibadah. Itulah keyakinan kita. Kalau i'tiqad kita salah, maka keyakinan kita bisa merusak segala amal. Oleh karena itu kita harus yakin. Dengan yakin La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kita harus komitmen, dan kita senantiasa sudah komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali dalam sehari. Apa komitmen kita tatkala kita sholat? Kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Di luaran sana banyak kok yang ngeklaim Tuhan, tapi aku nggak mau. Hanya kepadamu, only you. Wa nasta'in, kepadamu juga kalau aku butuh sesuatu, pasti aku mintanya kepada engkau. Nggak minta ke yang lain. Oh, butuh modal, mintanya ke Allah. Butuh jodoh, mintanya ke Allah. Butuh kerjaan, mintanya ke Allah. Apapun kesulitan kita, apapun kebutuhan kita, kita mintanya ke Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebutuhan kita butuh perlindungan pun, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima adalah ad-du'a. Doa ini apabila terkontaminasi dengan sesuatu yang buruk juga tidak diterima. Bahkan doa itu ad-du'a'u muhul ibadah, kata Imam Nawawi. Doa itu adalah inti atau otak daripada ibadah. Sehingga kalau doa kita tercampuri dengan sesuatu zat yang buruk, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Tawassul itu boleh. Kita ambil contoh, tawasul bil a'mal itu boleh. Contoh, ya Allah, dengan amal yang engkau berikan kepada waliullah itu, aku bertawasul, engkau beri aku kebaikan. Itu boleh. Tapi kalau mintanya sudah enggak Allah, contoh, ya Allah, bukan ya Allah bilang, Mbah, saya ini mau ujian, tolong dikasih kesuksesan. Ini mintanya ke mbah-mbah yang sudah mati itu tadi. Maka ini sudah ada kemusyrikan. Maka hal semacam itu doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas secara detail tentang doa ini di fase-fase terakhir ini. Kemudian di sini dikatakan pertama tadi bahwasanya Allah itu Maha Suci dan Maha Indah. Kesuciannya itu tidak mungkin terkontaminasi dengan zat yang kotor. Keindahannya itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan yang pernah kita lihat di dunia ini. Kemudian Allah tidak mau menerima sebuah kebaikan kecuali bersumber atau tidak terkontaminasi kebaikan tersebut dari kotoran atau zat yang kotor. Kita ambil contoh tadi al-amal, al-amwal, al-qaul, kemudian al-i'tiqad, kemudian ad-du'a. Kalau 5 hal ini sudah tidak tercampur, maka Allah akan menerima. Kemudian
Wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibatikum wa'malu sholiha. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai, sesungguhnya Allah sendiri yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Allah juga selain mengutus orang-orang yang beriman juga memerintahkan para rasul-rasul terdahulu. Apa sih perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu qul wa ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul orang-orang juga beriman itu, kamu itu makanlah dari sesuatu yang thayyib, sesuatu yang bagus. Kemudian apa? Wa'malu sholiha. Kita bedah dulu, yaitu makan yang thayyib, makan yang bagus itu apa? Satu, makanan yang halal. Halal sudah kita bahas, maknanya makanan itu tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang haram, atau zatnya itu haram, ataupun dia cara mendapatkannya itu juga cara mendapatkan yang halal. Kalau makanan itu sudah halal, maka kita boleh. Tapi di sini kata-kata terakhirnya apa? Wa'malu sholiha, maka kamu berbuatlah baik. Maka di sini kata ulama mengatakan syarat kita beramal soleh itu makanannya juga makanan yang thayyib, makanan yang halal. Apabila kita beramal soleh tapi makanan atau konsumsi makanan kita itu sesuatu yang tidak halal, maka amal kita sebab tidak diterimanya amal itu begitu. Oleh karena itu, ya sudah, kita amal soleh tapi juga makanan sesuatu yang halal. Kemudian apa? Dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 172 apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang halal, yang bagus dari sesuatu hal yang kami rizkikan. Maknanya sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kadang ada sesuatunya di situ yang haram. Loh, kenapa? Kalau sudah tahu haram, Allah kok memberikan? Wah, ini biasanya kalau ada orang-orang yang suka apa? Mencecar pertanyaan agar supaya ustadznya nggak bisa jawab. Kalau ustadznya pucet, seneng ini. Nah, ini bagaimana ini? Kenapa Allah kok memberikan sesuatu yang haram? Enggak. Anda pernah sekolah enggak? Kita ambil contoh. Kalau ditanya ini, seandainya siapa sih presiden zaman sekarang? Yang pertama dikatakan Bapak SBY, Insinyur Soekarno, kemudian atau Ibu Megawati seumpama, atau Hidayat Nur Wahid, kemudian yang terakhir Bapak Jokowi. Seandainya ada 5 multiple choice, kenapa yang betul cuma satu, hanya Pak Jokowi, yang lain? Oh, itu bukan presiden. Kenapa kok ditulis? Apakah guru itu tidak paham presiden aslinya? Enggak. Itu tujuannya agar supaya kalian bisa diuji dan bisa memilih sesuatu yang baik. Begitu juga harta yang tidak baik bagi Anda, ayo keluarkan. Contoh, kita zakati. Ayo, kalau ada harta ini yang tidak halal, ini yang halal, kita pilih yang halal. Sehingga apa? Kalau sesuatu itu sudah kita mengambilnya dengan cara yang halal, kita memilih sesuatu yang halal, maka kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkonsumsinya juga dikategorikan halal.